Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Kembali lagi bertemu dengan Bapak di kelas 4 pada mata pelajaran tema 6 Cita-citaku. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, silakan kalian persiapkan buku tema 6 dan alat tulisnya. Mari saja kita mulai pelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran tema 6 kali ini, silakan kalian buka buku temanya halaman 127 dan 128. Pada halaman tersebut ada sebuah teks bacaan yang berjudul Sang Arsitek. Marilah sama-sama kita baca dan kita simak bacaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, mengadakan sayembara membuat desain market Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Siapakah dia? Frederick Silaban lahir di Banandolok, Sumatera Utara 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut. Dan semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961. Dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian, diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Hingga kini, kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri, meski arsiteknya telah tiada. Tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya, ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno, itu pada tahun 1962 di Jakarta. Monumen Pembebasan Irian Barat itu berada di Jakarta pada tahun 1963. Monumen Nasional atau dikenal dengan Tugu Monas itu di Jakarta pada tahun 1960. Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta pada tahun 1953. Dan Tugu Katulistiwa berada di Pontianak 1938. Nah, itulah perjalanan karir dari seorang arsitek yang bernama Frederick Silaban. Meskipun bukan lulusan dari sekolah arsitek, tetapi dia mampu bersaing dan memenangkan sayembara, merancang,
bangunan Masjid Istiqlal dan juga bangunan-bangunan bersejarah lain yang berada di Indonesia yang sampai saat ini kita bisa lihat dan kita bisa kunjungi. Itulah sosok dari seorang arsitek yang bernama Fredrik Silaban. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya. Pada halaman berikutnya, di situ ada lengkapi diagram. Ya, pada diagram tersebut kita akan melengkapi tentang teks bacaan yang telah tadi kita baca. Yang pertama, cita-cita Fredrik Silaban, yaitu menjadi arsitek. Halangan yang dihadapi bersaing dengan 30 arsitek, bukan lulusan sekolah arsitektur. Itu halangannya. Sikap yang dimiliki optimis. Optimis itu adalah pantang menyerah, kerja keras, dan pantang menyerah. Usaha yang dilakukan berhasil menyandingkan pembangunan masjid dengan gereja katedral di Jakarta. Apa saja prestasi yang diraih Fredrik Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya? Yaitu membangun Masjid Istiqlal, ikut merancang 7.000 bangunan di seluruh Indonesia. Apa kesimpulan terhadap usaha Fredrik Silaban untuk meraih cita-cita? Kesimpulannya adalah Fredrik Silaban bukanlah lulusan sekolah arsitektur, tetapi dengan kerja keras dan pantang menyerah, karya-karya beliau banyak dikenal di seluruh Indonesia. Itulah diagram yang telah kita lengkapi sesuai dengan teks bacaan yang telah tadi kita baca. Selanjutnya lihat di halaman 130. Di situ ada gambar tempat ibadah agama-agama yang ada di Indonesia. Kita lihat yaitu nomor 1. Nomor 1 itu gambar masjid. Masjid adalah tempat ibadahnya umat Islam. Selanjutnya yang kedua di situ ada gereja. Gereja adalah tempat ibadahnya umat yang beragama Kristen. Selanjutnya nomor 3 di situ tempat ibadah namanya pura. Pura itu adalah tempat ibadah umat beragama Hindu. Nomor 4 di situ ada vihara atau wihara adalah tempat ibadahnya umat beragama Buddha. Selanjutnya nomor 5 di situ ada kelenteng atau litang, itu tempat ibadahnya umat beragama Konghucu. Nah, itulah tempat-tempat ibadah agama-agama yang ada di Indonesia. Ya, mungkin kalian pernah melihat tempat-tempat ibadah tersebut. Nah, meskipun tidak secara langsung, mungkin melalui TV atau media-media lainnya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Selanjutnya, kalian buka halaman 132 dan 133. Ayo mengamati. Perhatikan peta persebaran sumber daya alam hayati yang terdiri di Indonesia berikut. Nah, di sini ada gambar peta dan juga ada gambar sumber daya alam. Peta di atas disebut peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Jadi peta tematik adalah peta yang berisi informasi khusus. Nah, pada peta tematik di atas itu khusus, ya, isinya tentang sumber daya alam hayati. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Jadi tanaman pangan itu tanaman yang bisa dimakan atau dikonsumsi oleh manusia. Sedangkan tanaman industri terdiri dari tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Ya, jadi itu adalah tanaman industri, ya, tanaman yang bahan-bahannya
bisa diproduksi atau diolah menjadi bahan yang bisa dikonsumsi. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Nah, seperti tanaman hutan bakau, hutan jati, dan juga hutan-hutan yang ada di Indonesia dengan manfaatnya yaitu mencegah terjadinya banjir dan longsor. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Nah, jadi pada peta di halaman 132 itu tentang tumbuhan dan peta di halaman 133 itu tentang hewan. Hewan ada dua macam, ada hewan liar, ada hewan ternak. Hewan liar ini tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar misalnya harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewan ternak yaitu ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Jadi hewan ternak ini hewan yang dipelihara untuk dimanfaatkan seperti misalnya ayam dimanfaatkan daging dan telurnya. Dan juga misalnya sapi dimanfaatkan daging dan susunya. Nah, terus apalagi ikan dimanfaatkan dagingnya. Kalau domba yang dimanfaatkan yaitu selain dagingnya juga bulunya sebagai bahan benang wool itu dari bulu domba. Itulah manfaat dari persebaran sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan. Untuk itu mari sama-sama kita lestarikan, kita jaga dan kita manfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anak, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan tugas untuk hari ini. Tugas hari ini adalah tulislah tabel di bawah ini pada buku tulis. Kemudian isilah titik-titiknya dengan jawaban yang benar. Nah, di sini ada tabel. Silakan tabelnya kalian tulis di buku tulis tema. Ya, ada nomor, agama, tempat ibadah, hari raya keagamaan. Nomor 1, agama Islam. Tempat ibadahnya apa namanya? Hari raya keagamaannya apa? Nomor 2, Kristen. Tempat ibadahnya apa namanya? Hari raya keagamaannya apa? Nomor 3, Hindu. Nomor 4, Buddha. Dan nomor 5, Konghucu. Silakan kalian cari tempat ibadah dan hari raya keagamaannya. Nah, itulah anak-anak tugas hari ini. Bapak harapkan kalian kerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Jangan ditunda-tunda sampai besok. Kesempatan hari ini laksanakan dan kerjakan tugasnya di hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak ucapkan terima kasih dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.